materi-materi di sini tuh kayak apa ya, belum punya gambaran atau bayangan untuk nanti itu dipakai buat apa. Itu suatu hal yang wajar menurut saya. Saya dulu pun juga ketika belajar pemrograman juga merasa seperti itu gitu kan. Kok banyak, sebenarnya buat apa sih kan gitu, kayak looping itu buat apa. Kalau if condition mungkin udah mulai tergambar ya. Misalkan mau buat kuis, buat apa kan pasti pakai condition. Nah, kalau untuk looping ini kan kadang kita kalau nggak apa namanya dapat kasus atau dapat masalah untuk mengerjakan suatu project gitu kayaknya belum ngeh gitu apa itu, buat apa sih sebenarnya looping itu. Ya nanti ke depan saya akan berikan contoh kasus ya, tugas-tugas atau kasus project programming yang sebenarnya kita apa ya, ya akan membutuhkan fungsi-fungsi kayak looping, kayak nanti juga array dan lain-lain. Itu secara sepintas sekarang karena kalian belum dapat project, belum dapat masalah lah istilahnya ya. Itu kayak nggak terpakai gitu. Kayak looping, array nanti kayak nggak terpakai. Tapi nanti setelah dapat suatu kasus atau masalah yang cukup rumit misalkan, nah itu nanti pasti ya mau nggak mau kalian masih memakai itu gitu. Nah, makanya itu memang harus learning by doing ya istilahnya. Jadi nggak bisa kalau cuma ini ya, semua yang saya kasih ini sementara sekarang masih teori semua kan gitu. Teori-teori ini kayak tools gitu, kayak alat gitu ya. Kalau kalian bayangkan punya satu box alat ya, yang isinya obeng, yang isinya kunci engkol, kunci Inggris, kunci apa, pokoknya yang ini kayak kalian tuh masih meraba-raba, oh ini namanya kunci Inggris, misalnya gitu. Oh ini namanya tang, oh ini namanya gergaji kayak gitu. Jadi kalian tuh masih mengenali kan gitu, mengenali tools-tools yang ada di programming, ya, khususnya di bahasa C. Nah, kapan kita butuh obeng, kapan kita butuh gergaji, ya tergantung kasusnya kan. Saat kita nggak dapat masalah, kalau kita nggak pernah gunakan itu, ya nggak pernah tahu cara gunakan gergaji, cara gunakan obeng, kunci Inggris, kunci engkol, kunci. Nah seperti itulah gambarannya ya. Jadi ini semuanya adalah tools-tools yang kita pelajari, ini kayak tools atau alat-alat yang nanti akan kita butuhkan ketika menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Terus yang kedua, di programming atau di dunia kita ini, sebenarnya yang dituntut itu nanti lebih banyak adalah di logika ya, logika berpikir. Karena sebenarnya bahasa pemrograman ini kan hanya tools ya, hanya alat, hanya gergaji. Kapan kita butuh gergaji, kapan kita butuh alat tang dan lain-lain, nah itu murni butuh logika kita gitu. Jadi nggak ada materi paten untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu menggunakan ini, suatu masalah menggunakan itu, tidak ada. Jadi semuanya berbasis logika kita. Makanya kita di awal perkuliahan kita yang mengenal yang namanya algoritma. Algoritma itu tumpuannya adalah logika berpikir kita sebagai seorang programmer, ya. Dan itu nanti akan ada membedakan ya. Jadi nggak masalah. Jadi gini, mungkin ada teman-teman yang logika berpikirnya itu cepat ya, sehingga ketika mendapat suatu project atau masalah baru yang untuk menyelesaikan, dia bisa berpikir cepat karena memang dia logikanya bagus ya, cepat ya. Itu nggak masalah. Karena saya sendiri pun selama ini ya merasakan, saya ini tergolong orang yang sebenarnya nggak bisa mikir cepat gitu. Kalau disuruh lomba cepet-cepetan berpikir logika gitu pasti kalah. Jadi nggak masalah. Jadi kalau kalian merasa seperti itu, nggak usah minder gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada masalah gitu. Kadang saya menyelesaikan satu masalah, misalkan project ya, suruh buat program apa gitu, bisa satu malam itu memikirkan logikanya, logika programnya. Ya, jadi ya seperti itu bagi saya sih nggak masalah gitu, karena kita tidak pada posisi berlomba gitu kan, cepet-cepetan enggak.
Yang penting kita bisa mencari solusi, mencari algoritma yang tepat untuk masalah kita. Jadi tidak usah, mungkin nanti teman-teman akan ada yang merasa, waduh saya kok nggak bakat gitu ya. Bukan nggak bakat sebenarnya, ya. Karena saya selalu memposisikan diri sebagai orang yang orang yang paling bodoh sebenarnya. Ya, jadi kalau saya bisa, pasti kalian juga bisa kan gitu. Jadi nggak masalah. Jadi di programming ini tidak mengenal istilahnya apa ya, anak ini orang ini bodoh, pintar, itu nggak mengenal sebenarnya. Hanya yang ini si A itu cepat berpikirnya, menemukan logikanya, cepat lambat, hanya bedanya sebenarnya cuma gitu aja. Karena pada dasarnya orang itu pasti bisa berpikir, ya, manusia itu pasti bisa berpikir, pasti bisa menemukan algoritma atau logika berpikirnya itu pasti ada. Cuma yang membedakan hanya kecepatannya, kan gitu. Sehingga bagi saya itu bukan menjadi hal yang menjadi masalah besar. Nggak masalah kalian kerja, yang penting kan selesai, gitu. Mau dikerja ya memang kadang ada deadline ya, tapi deadline kan hitungannya mungkin ya harian gitu loh. Tidak ada mungkin deadline yang jam-jaman, itu hanya ada di kompetisi atau lomba kan gitu. Tapi di dunia project ya waktu 1 malam itu masih cukup kok untuk memikirkan suatu algoritma atau logika program, itu masih sangat cukup gitu ya. Jadi memang nanti ke depan dituntut logika berpikir ya. Kadang masalahnya teman-teman itu kalau saya amati di situ terlalu instan, sehingga ketika mendapat tugas itu terlalu instannya, itu dia langsung terlalu percaya sama Mbah Google. Nah ini masalah. Dapat tugas gini, misalkan membuat program kayak kemarin, misalkan UTS program untuk mencari berat badan ideal, itu langsung larinya kan langsung ke Mbah Google dengan kata kunci program, diketik kan, program berat badan ideal C++. Nah, itu yang tidak saya inginkan gitu loh. Hal-hal yang seperti itu harus sudah dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Langsung harusnya bertumbuh pada otak kalian, logika kalian. Programnya itu kayak apa sih? Masukkan berat badan, misalkan, masukkan tinggi badan, kemudian ada tabelnya. Berarti kan tinggal cari ini ya, pakai condition if then kan bisa kan, gitu ya. Jadi jangan langsung lari ke Mbah Google gitu loh. Itu yang menjadi saya selalu sayangkan ke teman-teman itu. Ada beberapa teman kakak kelas kalian waktu magang ya, kan ada beberapa yang magang di tempat saya. Itu saya kasih masalah buat website apalah misalnya seperti itu. Itu agak susah mereka, kayaknya nggak mau. Kalau saya ngomong sih sebetulnya bisa, cuma nggak mau berpikir dalam, cuma gitu aja sih kalau saya ngomong. Karena sebenarnya logika aja. Kalau mengandalkan Google dengan keyword kata kunci, ya susah. Selamanya kasus masalah programming itu akan tidak selalu sama dengan apa yang sudah ada di internet kan, gitu masalahnya. Justru yang tetap dipahami itu malah logikanya. Mungkin di internet ada kasus yang serupa, cuma nggak pasti sama persis. Nah, disitulah dituntut kemampuan berpikir kita, logika kita. Kalau di kasus ini seperti ini bedanya, sehingga kita harus punya kemampuan analisis ya, menganalisa. Ya. Jadi saya tidak mau teman-teman istilahnya underestimate teman-teman D3 dengan S1 ya, karena memang kalau kata orang-orang ya, bedanya D3 dan S1 di sini. Tapi menurut saya itu bukan beda, orangnya sama kan gitu. Apanya yang beda? Kan gitu. Jangan mau dibuat direndahkan, intinya gitu. Ada beberapa kan anggapan kalau D3 itu pokoknya memakai gitu. Kemudian kalau S1 itu analisa kan gitu. Semua orang itu bisa menganalisa gitu. Tidak peduli dia D3, D2, D1, S3, S2, semuanya itu sebenarnya bisa menganalisa. Ya. Cuma masalahnya itu mau nggak dipakai ininya.
otaknya untuk berpikir gitu. Ya, logikanya. Ya, itu tadi karena apa ya, anggapan orang atau masyarakat yang keliru terhadap level pendidikan ini tadi. Kalau D3 nggak usah sing apa teman-teman mikirin, nah itu salah menurut saya. Kenapa? Karena nanti kan ketika lanjut ke S1 pun kan itu harus berpikir kan gitu, menganalisa. Memang di S1 itu dilatih kan gitu, dilatih kayak misalnya tugas-tugas apa itu banyak yang disuruh berpikir kan gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang tidak susah gitu loh. Karena itu pun bisa dilakukan oleh teman-teman yang masih levelnya D3 atau yang sebelumnya. Karena hanya masalah berlatih aja nih gitu loh. Nah, karena saya nggak mau teman-teman gini. Memang terasa benar ya teman-teman yang di S1 atau S2 misalnya. Dan kalau yang saya tahu S1 dan S2 ya. Bedanya orang S1 dengan S2 sebenarnya otaknya sama, orangnya kan sama. Bedanya kalau orang-orang yang sudah S2 dia sudah dilatih untuk kalau melihat masalah itu dia bisa mereteli masalahnya, dipereteli mereteli itu apa? Ya, dipilah-pilah. Oh, masalah ini itu awalnya dari sini. Sehingga dia bisa menganalisa itu. Ketika dapat masalah baru, proyek baru, dia itu bisa menganalisa lebih dalam. Hanya gitu toh. Teman-teman S1 karena tidak pernah dilatih, jadi istilahnya dosennya atau gurunya itu hanya ngelempar soal, kalau soalnya gini jawabannya gini, soal gini jawabannya gini. Nah, itu yang nanti akan menjadi susah ketika kalian sudah bekerja. Kenapa? Karena tidak semua kasus masalah yang diberikan dosen itu selalu sama. Di dunia kerja ini dinamis sekali gitu. Ya. Jadi itu ya, jadi teman-teman harus mulai berlatih ya, menganalisa atau berpikir dengan logika. Jangan selalu mengandalkan Google yang terlalu instan gitu. Jadi kalau dapat masalah kembali ke sini, makanya buku ini atau modul W3 School ini itu kalian ingat-ingat ya, ini kalian hanya menghafal tools-toolsnya itu apa aja. Tools-toolsnya apa aja. Ketika kalian masih ingat, oh kalau ada kondisi kasus seperti ini kayaknya butuh ini. Nah, harapan saya itu seperti itu. Setelah kalian mengenal, kemudian memahami fungsinya, ke depan kalau ada masalah tinggal ngambil di box tools yang namanya W3 School ini. Dan satu hal lagi, di dunia programming itu tidak ada yang namanya menghafal. Jadi saya tekankan sekali lagi, ini dunia kalian itu sudah berbeda dengan dunia SMA dulu, di SMP dulu ya. Yang mungkin dulu kalian itu dituntut untuk semuanya itu dihafal ya kan. Sampai masalah ya banyak ya pelajaran yang menghafal ya. Dan kalau misalkan ini W3 School ini saya suruh menghafal, bagi saya itu tidak tepat gitu loh. Misalkan yang penting itu dipahami kalau saya. Saya sendiri sampai saat ini ketika mengerjakan proyek itu selalu tidak hafal. Misalkan looping itu kadang lupa. Oh, looping itu formatnya cara nulisnya gini. Itu saya bagiannya ngapain dihafal gitu kan? Tinggal buka W3 School, dilihat, selesai gitu loh. Oh, misalkan if then itu formatnya gini. Ya, tidak perlu dihafal gitu loh. Jadi kita itu senang gitu, nggak terbebani. Jadi programming itu kayak kita masak, kita ada buku resepnya gitu. Nah, jadi tidak masalah. Makanya kalau saya selama ini walaupun itu ujian UTS, UAS atau apa, tidak pernah ngomong harus close book itu ngapain gitu. Karena di programming itu yang dituntut adalah algoritma, cara berpikir kita menyelesaikan masalah. Jadi kapan kita butuh obeng, kapan kita butuh kunci Inggris dan lain seperti itu yang dibutuhkan. Dan itu tidak ada rumus bakunya, murni dari critical thinking istilahnya. Jadi berpikir kreatif kalian, logika kalian seperti itu. Ya, jadi sebenarnya mengasihkan dunia di sini. Jadi ini sangat beda dengan dunia sosial ya. Ilmu sosial yang lebih banyak menghafal kan gitu. Kalau kalian di ekonomi pasti harus menghafal kalau ini pakai hukum ini, hal ini pakai teori ini. Nah, itu menurut saya kalau saya sih ya membosankan yang seperti itu. Kalau ini kita tinggal memahami aja, tinggal buka bukunya.
Oke, mungkin ada yang tanyakan sebelum lanjut. Oke, kita lanjut ke array ya. Array ini penting ya. Jadi mulai ke bawah nih, mulai yang saya tandai ya, yang kayak condition, kemudian looping, array, ya. Nanti di bawah ada function, fungsi. Itu penting dan nanti pasti pasti digunakan. Array itu adalah variabel ya. Tahu masih ingat ya variabel ya? Kemarin kan kalian nulis string integer data tampung gitu kan. Nah, data tampung itu kan namanya variabel ya. Kalau int itu namanya apa? Tipe data. Ya. Nah, sekarang ada variabel yang dia itu dalam satu variabel itu bisa menampung banyak nilai. Ya. Misalkan kemarin kalau kalian lihat di UTS tampung nilai itu nilainya ya satu ya. Gonta-ganti tergantung kalian inputkan. Misalkan di running lagi itu kan masukkan nilai lagi hanya satu nilai. Nah, gimana kalau variabel itu bisa menyimpan banyak nilai? Nah, di sini kita butuh yang namanya array ya. Jadi untuk menyimpan multiple value, banyak nilai ya. Contoh cara nulisnya gini, ya, string cars ya. Volvo, BMW, Ford kayak gini bisa ditulis begini atau juga bisa ditulis begini. Ya. Contoh. Nah, seperti ini ya. String cars itu adalah nama variabel yang bertipe array. Nah, ukurannya adalah 4. Nah, jadi kalian declare di sini, kalian deklarasikan di sini 4 itu berarti dia bisa diisi 4 nilai. Nah, gitu. Nah, cara ngisinya ada kurung-kurung awal gitu kan. Isinya apa? Ada Volvo, ada BMW, Ford, Mazda, dipisah dengan koma. Nah, gimana cara mengeluarkan nilai variabel ini? Salah satu ini kan misalkan saya pengen mengeluarkan yang Ford. Ini gimana cara ngeprintnya? Sama pakai cout ya, masih tentang cout. Nah, disinilah bedanya ya. Cara mengeluarkan isi variabel array itu dengan cara ditulis cars itu nama variabelnya ini, kemudian disorot atau dirujuk indeksnya, indeks atau urutannya. Ya. Jadi urutan di array, di programming kayak di looping, kemudian di array, kita itu memulai hitungannya, countingnya itu dari 0. Ya. 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi ini dianggap urutan ke 0, ini ke 1, ke 2, ke 3. Sehingga kalau saya nulis cars 0, berarti dia ngerujuk ke yang ini kan gitu. Kalau ke Ford berarti cars 2. 0, 1, 2 gitu kan. Nah, ini. Itu caranya ya, caranya mengakses variabel array gitu. Nah, kemudian juga gimana ini caranya mengakses atau menginjek atau mengisi variabel. Nah, caranya gini. Misalkan saya punya variabel cars, ya, variabel cars bertipe array dengan panjang, dengan isiannya itu 4 length-nya atau isinya itu 4 variabel. Awalnya itu nilainya Volvo, BMW, Ford, Mazda. Ya. Kemudian saya mau menginjekkan atau mengisikan nilai baru di bagian yang ini, menggantikan Volvo ini. Nah, caranya adalah langsung ditulis cars yang mana? Yang indeks ke 0, itu saya isi dengan nilai baru yang isinya Opel. Oke, sehingga susunan variabel array ini menjadi berubah. Ketika diakses pakai ini cars 0, nilainya tidak lagi Volvo, tapi menjadi Opel. Gitu. Ya, simple ya. Simple. Nah, kemudian gimana caranya kita mengeluarkan isi dari semua variabel di dalam array? Ya. Kita menggunakan looping. Ya. Looping itu kan
Makanya looping itu hebatnya ya di situ. Hebatnya komputer itu karena looping sebenarnya. Kenapa? Pekerjaan yang istilahnya repetitif ya, jadi berulang-ulang, itu bisa diselesaikan hanya dengan satu baris kode looping, for loop, atau while loop. Nah, ini ya. Jadi saya punya variabel yang namanya cars, bertipe array dengan panjang variabelnya 4 gitu. Isinya ini. Gimana saya caranya ngeprint setiap isian dari variabel ini? Kan caranya tadi kan di sini kan ya, diakses dengan cara misalkan cars 3 misalkan. Ini hasilnya apa? Mazda kan gitu. Kalau saya mau mengeluarkan yang B Ford kan harus ditulis lagi. Jadi cars 2 kan gitu. Nah, ini kan tidak efektif ya. Programnya kan nggak dinamis. Masa kita harus menulis satu-satu? Nah, kenapa kita tidak menggunakan looping gitu? Ya, selama itu looping itu gini prinsipnya. Ketika kalian menemukan masalah yang berulang loh, ini 2, habis ini 3, habis ini 4, habis ini 5. Nah, saat menemukan masalah yang seperti itu, kita gunakan looping aja gitu loh. Sehingga kita tidak perlu mengetik manual cars 3, mengetik lagi manual cars 2. Kenapa? Karena kita bisa bantu dengan looping gitu. Looping kan dia prinsipnya kan gini ya. Dia misalkan for awalnya 0. Terakhirnya berapa ini? Kurang dari 4. Berarti 3 ya. Dia akan I++ ya. Jadi naik. Berarti dia akan menghitung dari 0, 1, 2, 3 kan gitu. Dia akan muter-muter gini kan. 0, terus 1, terus 2, 3. Nah, kan kita tinggal masukkan aja ini. Cars nilai ininya itu diganti dengan nilai dari I. Ya. Ini kalian mulai mengenal fungsi looping ya. Kegunaan dari looping. Sehingga kita nulisnya tidak lagi cars 3, tapi tinggal cars I gitu loh. Nulisnya jadi cars I ya. I-nya dari mana? I-nya nilainya dinamis. Karena dia dari looping, nilainya dia berubah dari 0 ke 1 ke 2 ke 3. Ya. Nah, urutan 0 1 2 3 diambil dari looping. Gitu. Sehingga kita bisa mengeluarkan nilainya. Ini kan indeksnya ke 0, ini kan ke 1, ini kan ke 2, ini kan ke 3. Sehingga semuanya tampil ya. Kalau di Cout, Volvo, BMW. Nah, ini bisa seperti ini karena ada looping itu tadi. Jadi programnya itu dari atas mengurut ya. Cars 3, Cars 2, Cars 1, Cars 0. Itu. Munyer terus ini. Itu ya. Simple ya, paham ya? Kalau nggak paham langsung tanya aja. Gitu. Daripada nanti belakang berdel beri ya. Oke. Ini sama ya, sama ini kayaknya. Jadi kita menggunakan looping. Ini salah satu contoh penggunaan looping pakai for. Nah, ini agak berbeda. Sebenarnya hanya ditambahi kan gitu. Gimana saya cara nulisnya 0.21.2.2.3.2. 0, 1, 2, 3 bisa diambil dari nilai I. Nah, I itu dari looping yang dia naik terus nilainya. Ya kan? Ini masalah logika aja kok ini. Masalah logika berpikir aja. Ya. Mana? Oke. Sama ya, untuk baris ini paham ya. Jadi ini baris deklarasi variabel. Nah, kita lihat ini loopingnya dari 0 sampai ke 3. Naik terus ya, increment 0, 1, 2, 3 kan gitu. Nah, kan kita tinggal nangkep tuh yang nilai 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 itu cara nangkepnya gimana sih? Kan tinggal pakai I-nya ini. Keluarkan nilai I-nya. Ya, jadi I itu akan naik terus nilainya dari 0, kemudian 1, kedua, ketiga. Kan kita tinggal keluarkan sehingga di depan kan dia keluar nilainya 0, 1, 2, 3.
Nah, ini kemudian ini titik 2 ya kan. Nah, kemudian yang ini kita pakai looping untuk mengeluarkan nilai dari variabel cars. Cars ke berapa? Cars ke 0, cars ke 1, cars ke 2, cars ke 3. Gabung sama yang tadi. Sehingga nilainya Volvo, BMW, Ford, Mazda keluar semua. Gitu ya. Paham ya? Oke, kemudian apa? Array cuma gitu aja sih. Cuma itu dok. Kalian yang penting kalian bisa memahami cara nulisnya array, cara mengakses array, cara memasukkan nilai array. Nah, cuma gitu ya. Nanti kegunaannya gimana? Array, wah banyak banget ya. Kalau kita ngomong nggak butuh itu bohong itu. Pasti butuh array. Ya, misalkan nanti kalian butuh untuk membuat chart atau grafik ya, grafik itu nilainya itu banyak kan kadang. Dan kalian butuh nilai X dan Y kan gitu. Tahu ya grafik ya, grafik. Chart. Kalau ada yang mau tanya langsung sampaikan ya. Nah, kalau kalian butuh chart kayak gini, nilainya kan bisa banyak nih. Nah, ini misalkan X-nya berapa, Y-nya berapa, Y-nya berapa, Y-nya kan berubah terus. Nah, kalau chartnya itu padat, banyak banget nilainya. Nah, nilainya itu nanti biasanya kita tinggal masukkan ke dalam array, kemudian di looping, kemudian diplot. Nah, gitu. Di semua bahasa pemrograman pasti ada array ya. Jadi caranya belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya nggak susah gitu loh. Dulu saya pun merasa beda bahasa pemrograman itu harus belajar dari nol. Tidak, teman-teman ya. Semua bahasa pemrograman itu isinya ya ini sama, ada variabel, ada operator, ada string, ada looping, condition. Jadi sama. Jadi ketika kalian disuruh belajar bahasa pemrograman baru, itu hal yang kecil gitu loh. Pokoknya konsepnya ini mengerti, karena hanya kayak kalau kita beda merek lah. Kalau gergaji, obeng itu kan ada merek-merek ya, mungkin dari Cina yang bagus, mungkin dari Eropa atau dari Amerika kan gitu. Hanya beda merek aja, tapi tulisnya sama. Ya obeng ya kunci itu sama. Gitu ya. Itu hanya masalah merek. Jadi semua masalah di software itu sebenarnya bisa dibuat, misalkan mau bikin program apa yang canggih, dibuat pakai C, dibuat pakai Python, dibuat pakai apa, itu semuanya pasti bisa. Pasti bisa. Tidak ada yang kalau programnya seperti ini itu harus menggunakan Python, kalau seperti ini harus menggunakan Java. Tidak seperti itu. Semuanya itu sama. Tinggal kita menguasai yang mana. Nah, kadang teman-teman di informatika itu semuanya belajar kan semua bahasa pemrograman kan dipelajari. Masalahnya tidak ada satu bahasa yang benar-benar istilahnya dipakai secara expert buat dia. Jadi kadang dia sampai lulus itu bingung, tidak punya keunggulan karena dia terlalu banyak belajar bahasa pemrograman ya, dan dia tidak pernah mendalami sampai dalam satu bahasa pemrograman, sehingga